Baik, langsung saja kami ingin perkenalkan bahwa Islamina ini merupakan buletin yang terbit sebulan 2 kali. Di buletin Islamina ini kami berbicara tentang isu-isu keagamaan. Dan alhamdulillah sekarang adalah edisi yang keempat. Yang pertama itu kami membahas tentang mu'allaf. Jadi kami membahas tentang mu'allaf kenapa? Karena ada banyak sekali mu'allaf yang keilmuan keagamaannya belum mumpuni, tetapi kemudian banyak yang mengeluarkan fatwa dan sudah berdakwah, dan ini menjadi kadang-kadang juga menjadi problem di kita. Terus kemudian kami membahas tentang Islamisme, dan kami membahas tema ketiga kemarin tentang khilafah. Dan yang keempat ini alhamdulillah Habib, kami akan membahas tentang habaib. Kenapa kami membahas tentang Habib? Karena habaib ini kan zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kami melihat akhir-akhir ini banyak sekali orang yang masyarakat itu tidak tahu bahwa beliau itu Habib atau bukan. Terus kemudian apakah benar beliau itu zuriyah Rasulullah atau tidak. Tetapi mereka-mereka ini kadang mempunyai seolah-olah mempunyai fatwa yang otoritatif begitu, sehingga kemudian tidak terbantahkan, ya. Banyak juga yang mohon maaf mungkin akhlaknya tidak seperti yang kita bayangkan. Padahal Rasulullah sudah mengatakan innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tetapi kadang-kadang kami sebagai masyarakat awam tidak melihatnya seperti itu. Oleh karena itulah kemudian Habib pada hari ini kami ingin mengetahui dan ingin memberikan informasi kepada masyarakat dengan tema besar mengembalikan marwah habaib di Indonesia. Artinya habaib zuriyah Rasulullah ini memang sudah kami ini sudah cinta terhadap habaib. Tetapi kemudian jangan sampai kemudian karena ada oknum dan yang lainnya sehingga masyarakat yang awam berpikiran macam-macam. Nah, langsung saja mungkin pertanyaan pertama, Ustadz Umar, bagaimana potret awal mula para keturunan Nabi berdakwah di Nusantara ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan yang bagus ini, saya ingin mengawali memperkenalkan tentang embrio lahirnya sebuah thariqah yang diparkarsai oleh kakek-kakek dari kelompok habaib yang ada di Indonesia. Sebab apa yang saya sampaikan ini sebagai muqaddimah untuk menjawab pertanyaan ini akan menjadi semacam ukuran untuk melihat mereka, ya. Sebab kelompok habaib di Indonesia ini mayoritas mereka adalah keturunan dari komunitas Sadah yang masih keturunan Imam Husain radhiyallahu an yang berada di sebuah daerah yang disebut dengan Wadi Hadramut, Lembah Hadramut. Pertama adalah kita kenal seorang tokoh yang namanya Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Alawi. Namanya pertama kali Al-Alawi, bukan Al-Muhajir. Sewaktu masih berada di Basrah, namanya Al-Alawi. Karena beliau adalah keturunan daripada Sayyiduna Ali ibni Abi Thalib, karamallahu wajhah. Kemudian setelah hijrah, kira-kira pada tahun 300 lebih ya, 337 atau kalau masih ya kira-kira seperti itu, saya lupa walaupun saya menulis detail sejarah beliau. Beliau adalah hijrah disebabkan karena prahara politik yang luar biasa yang menistahkan keturunan Nabi di waktu itu di Basrah yang dilakukan oleh oknum-oknum daripada penguasa politik
dinasti Abbasiyah. Ya. Jadi kemudian mereka hijrah. Pertama kali hijrah adalah berhijrah ke Hijaz, dan di waktu itu juga ada permasalahan pemberontakan kelompok Qaramita. Kemudian setelah itu mereka hijrah ke Hadramut. Di tempat yang pertama kali mereka singgahi adalah yang dikenal dengan Bait Jubair. Dan di waktu itu Hadramut pada waktu itu adalah di bawah kekuasaan kelompok Khawarij, sekte Ibadiyah, yang bila ditilik ajaran mereka tidak suka komunitas yang masih keturunan Sayyiduna Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Bait Jubair adalah merupakan tempat yang aman, karena Bait Jubair itu ada komunitas yang beragam. Ada komunitas Syiah yang dibawa oleh orang-orang yang menjadi muridnya Imam Ali Ridha. Dan juga adalah komunitas Sunni yang mereka adalah pecinta daripada keturunan Nabi Muhammad. Itu pada abad keempat ya. Kemudian berjalan terus kira-kira hampir 200 tahun. Sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah buku yang dikenal dengan Al-Jauharus Syaffaf. Setelah 200 tahun mereka berdakwah di sekitar Hadramut. Kemudian mereka bisa masuk di 2 kota besar di Hadramut. 200 tahun. Kota besar yang saya maksud adalah kota Trim. Itu adalah merupakan kota yang besar. Dan yang kedua adalah kota namanya Shibam. Itu juga adalah kota yang besar. Di mana kedua kota ini di bawah kekuasaan pemerintahan dari kelompok Khawarij, ya dari sekte Ibadiyah. Bagaimana mereka kok sampai bisa diterima? Pertama adalah mereka tidak pernah menonjolkan diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad. Tidak menonjolkan dan tidak membanggakan. Bagi mereka yang paling penting adalah menyampaikan sesuatu yang dianggap benar, dan yaitu sesuatu yang dianggap punya kesesuaian dengan masyarakat di mana mereka hidup pada waktu itu. Itu yang menyebabkan mereka di Bait Jubair bisa diterima dengan baik, dan dalam waktu 200 tahun mereka kemudian bisa diterima oleh masyarakat Khawarij dari sekte Ibadi dengan baik dalam proses yang panjang. Baik, tentang masalah Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, banyak buku yang membahas. Kalau di Indonesia, buku yang saya baca, salah satunya adalah yang ditulis oleh Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Dan buku itu saya temukan di pasar gelap di waktu saya melakukan penelitian di Arab Saudi. Karena memang tidak boleh dijual belikan secara umum pada waktu itu. Kira-kira pada tahun 1995. Dan juga ditulis oleh Ustadz Dia Syahab. Judulnya buku adalah Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Setelah 200 tahun, kira-kira pada abad ke-6, nyaris masuk ke abad ke-7, maka ada tokoh hebat dari kelompok ini, yaitu kelompok Alawiyin atau Ba'alawi yang ada di Hadramut pada waktu itu. Yaitu kelompok satu tokoh yang disebut dengan Al-Faqihul Muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, kelompok ini, yaitu tokoh ini adalah merupakan satu tokoh yang ketepatan beliau disebut dengan Al-Faqihul Muqaddam karena pandangan-pandangannya ada kesesuaian dengan Imam Al-Ghazali. Dan beliau ketepatan mempelajari tentang tasawuf Sunni adalah dari buku yang ditulis oleh Abu Talib Al-Maki. Dan beliau ini selain mendapatkan ajaran dari kakek-kakek beliau sampai pada Imam Ja'far Shadiq, Muhammadul Baqir, dan itu seterusnya sampai Nabi Muhammad, beliau ini juga mendapatkan silsilah tariqah
Sunni dari Abul Madyan Al-Maghribi biwasitah, melalui kedua murid. Dari tokoh Al-Faqihul Muqaddam ada pertemuan yang begitu bagus. Ajaran Ahlul Bait dari keturunan Nabi Muhammad dengan ajaran Thariqah Sunniyah, yaitu dari Abu Madyan Al-Maghribi. Kemudian pada era ini berjalan terus sampai pada abad kira-kira yang ke-9, kalau tidak salah. Turun cek lagi. Yaitu eranya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Abdurrahman As-Saqqaf bin Muhammad Mauladawi. Otomatis 200 tahun bukan masa yang sedikit. Pengaruh daripada Al-Faqihul Muqaddam yang sudah diterima di kota besar luar biasa. Ya. Luar biasa. Mereka adalah mengajarkan ajaran Islam yang memang ajaran Islam itu demikian, mudah, mengembirakan dan menyatukan. Ya. Itu ciri daripada komunitas Ba'alawi dalam sebuah thariqah yang disebut dengan At-Thariqah Al-Alawiyah. Mudah, mengembirakan dan menyatukan. Dan itu juga adalah ciri daripada Islam kita, Islam rahmatan lil alamin. Kemudian berjalan itu berarti 200 tahun itu pengaruhnya Al-Faqihul Muqaddam di Hadramut luar biasa. Lahirlah seorang tokoh namanya Syekh Abdurrahman bin As-Saqqaf bin Muhammad Mauladawi. Kenapa beliau disebut dengan Syekh, tidak disebut dengan Imam? Menurut Al-Habib Ahmad bin Muhammad Asy-Syatri dalam bukunya Adwaru Hadramut, karena beliau ini meneruskan nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh salaf mereka dari Thariqah Alawiyah, yaitu Al-Faqihul Muqaddam. Ajaran yang paling pokok yang diajarkan dan paling menonjol adalah selain ajaran Islam, yaitu ada dua hal. Yang pertama adalah yang disebut dengan al-faqru. Itu ditekankan kepada murid-murid beliau. Al-faqru itu adalah sebuah ajaran di mana seseorang kalau mengamalkan agama Islam ini betul-betul menjadikan yang bersangkutan sebagai salik, orang yang beribadah, faqir ilallah, hanya membutuhkan Allah, tidak membutuhkan yang lain. Dan al-faqru ini adalah merupakan satu bentuk real daripada ajaran keikhlasan yang ada dalam Islam. Kan kalau ikhlas itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ali Al-Jurjani di dalam buku At-Ta'rifat adalah bila Anda melakukan sesuatu dan Anda tidak berusaha untuk orang lain tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bentuk real, perwujudan realnya daripada ikhlas ini adalah al-faqru. Al-faqru adalah seseorang melakukan ibadah, betul-betul yang diharapkan adalah ridhanya Allah SWT. Ini yang selalu ditekankan dalam ajaran sufistik daripada Thariqah Alawiyah yang dikembangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Saqqaf. Kemudian yang kedua adalah al-humul, anti popularitas. Jadi seseorang muslim yang menjalankan ajaran Islam itu dalam Thariqah Alawiyah yang memang dibentuk oleh komunitas Ba'alawi yang embrionya dimulai dari Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan diteruskan oleh tokoh-tokoh beliau, adalah harus menjadi salikun kamilun, yang biasa disebut dengan al-humul, sikap seperti ini, yaitu anti popularitas. Melakukan kebaikan apapun, tidak ada sekali-kali harapan agar supaya populer menjadi orang yang baik. Dua hal ini dari berbagai macam ajaran yang ada, itu adalah sangat ditekankan oleh Syekh Abdurrahman, yaitu al-faqru wal-humul. Jadi kalau seandainya di antara mereka itu kemudian terkenal, itu tidak ada tujuan untuk melakukan sebuah kebaikan apapun yang bersifat vertikal maupun horizontal untuk menjadi terkenal. Itu adalah merupakan mauhub, anugerah dari Allah yang menjadikan dia terkenal. Kemudian berjalan, ini ada tokoh-tokoh hebat-hebat dari keturunan Abdurrahman ini, Syekh Abdurrahman ini,
yang kemudian melahirkan marga Al-Idrus, Al-Mukhtar, dan begitu seterusnya, begitu panjang. Sampailah kepada masa pada abad ke-12, yaitu Syekh, saya tidak menyebut Habib ya, saya setuju dengan pandangannya Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syadri. So, nanti akan saya sebutkan tentang daurisasi ketokohan daripada Thariqah Alawiyah. Mohon maaf, pertanyaan Anda tidak saya jawab langsung karena saya harus menjelaskan. Ya. Kemudian Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Saya tidak menyebutkan Habib, tapi Syekh. Itu di masa beliau, Al-Faqr wal-Khumul tetap ada. Tetapi di masa beliau, Thariqah Alawiyah yang nggak bisa dipisahkan dari komunitas Ba'alawi, itu adalah lebih sistematis. Beliau sudah menciptakan namanya Al-Mabadi'ul Khamsah, yaitu lima asas dalam Thariqah Alawiyah yang dijalankan oleh komunitas Ba'alawi pada umumnya atau siapapun yang punya ketertarikan dengan komunitas ini di seluruh dunia, ya, bukan cuma di Hadramaut. Yaitu ada 5. Yang pertama adalah al-ilmu, pentingnya ilmu. Kemudian adalah al-amal. Ketiga adalah al-khauf. Keempat adalah al-wara'. Ketiga adalah al-wara'. Keempat adalah al-khauf. Dan yang kelima adalah ikhlas. Jadi ajaran-ajaran Thariqah Alawiyah dan pondok-pondok pesantren mereka yang berpijak kepada Thariqah Alawiyah yang dibangun oleh komunitas dan tokoh-tokoh Ba'alawi selalu menekankan ilmu. Anda jangan berbicara sesuatu tanpa ilmu. Ya. Orang yang berilmu aja bisa salah, apalagi nggak pakai ilmu. Ya. Seperti Anda katakan tadi, baru masuk Islam, sudah menjadi mufti. Sekolah di Al-Azhar aja sampai doktor, belum tentu layak jadi mufti. Apalagi baru masuk Islam. Kalau cerita tentang bagaimana dia Islam, nggak apa-apa, bagus-bagus. Kemudian yang kedua adalah al-amal. Al-amal adalah cahayanya ilmu. Tanpa amal, ilmu itu nggak ada apa-apanya. Kemudian yang ketiga adalah al-wara. Dengan ilmu yang diamalkan, maka seseorang harus bisa mawas diri, agar supaya hati ini yang sangat berharga dalam diri kita jangan dikotori oleh unsur-unsur dunia. Kemudian dari al-wara, kalau terus ditingkatkan ilmu dan amalnya, akan lahir namanya al-khauf. Rasa takut kepada Allah melebihi daripada selain Allah SWT. Nah, kalau ilmu itu diamalkan dan itu seterusnya, melahirkan yang namanya al-wara, melahirkan namanya al-khauf, maka tingkat keikhlasan seseorang akan naik. Otomatis kalau tingkat keikhlasan naik, begitu juga yang namanya ajaran yang penting dan ditonjolkan pada abad ke-9 oleh Syekh Abdurrahman As-Sagaf, yaitu al-faqru dan al-khumul akan meningkat juga. Atau dalam bahasa yang sederhana, bahwa 3 anugerah namanya al-wara, al-khauf, dan al-ikhlas akan makin naik sesuai dengan ilmu yang dimiliki dan ilmu yang diamalkan. Makanya Syekh Abdullah Al-Haddad ini disebut dalam Thariqah Alawiyah dengan istilah mujaddid. Mujaddid abad yang ke-12 dalam Thariqah Alawiyah. Tapi saya bukan berarti mengecilkan ya, seperti Syekh Omar Al-Attas, guru beliau, juga luar biasa. Dan juga Syekh Abdullah Al-Idrus, juga luar biasa. Tetapi Thariqah Alawiyah pada umumnya di dunia sekarang ini lebih banyak diwarnai oleh yaitu Syekh Abdullah Al-Haddad. Saya kembali ke Indonesia. Ternyata pemikiran-pemikiran Thariqah Al-Alawiyah Al-Haddadiyah itu sejak lama, khususnya adalah di pondok-pondok pesantren Salafiyah, mempengaruhi pemikiran tokoh-tokoh daripada yaitu kelompok As-Salafiyah di kalangan kaum muslimin yang ada di Indonesia. Salah satu buktinya adalah 2 kitab beliau. Dan 2 kitab beliau ini bukan kitab yang luar biasa. Kitab hanya diperuntukkan bagi masyarakat awam. Karena beliau ini, Syekh Al-Haddad, menulis buku lebih daripada 12. Dan beliau juga, walaupun berada di Hadramaut, ya,
beliau juga mempunyai kumpulan surat menyurat beliau dengan tokoh-tokoh dunia. Yang surat itu kemudian dikumpulkan dalam 2 jilid buku yang dikenal dengan Al-Mukatabat. Jadi beliau berada di Hadramaut, tetapi jaringan beliau adalah mendunia. Nah, 2 buku itu yang banyak kita baca adalah buku yang pertama yang disebut dengan An-Nasaihul Ibad. Dan yang kedua adalah Risalatul Mu'awanah. Bahkan buku ini ada dan diajarkan di pondok-pondok pesantren Salafiyah. Apapun thariqahnya, itu mereka mengajarkan ini. Ada lagi buku-buku beliau yang sangat tinggi, luar biasa, yang kelihatannya memang layak hanya untuk dibaca bagi orang-orang yang mempunyai atau mumpuni di bidang ilmu pengetahuan Islam. Salah satu buku yang luar biasa adalah di mana di dalamnya beliau mengatakan Ibnu Arabi itu adalah waliun min auliyaillah. Dan apapun yang ditulis oleh Ibnu Arabi adalah merupakan ilhamat ilahiyah. Dan beliau menerangkan pemikiran Ibnu Arabi begitu bagus di dalam bukunya. Yang mungkin kalau ini diajarkan oleh komunitas Alawiyin pada umumnya dan pencinta Alawiyin pada umumnya yang tidak mumpuni dalam dunia ilmu filsafat, mungkin tidak begitu terlalu memahami dengan baik. Baik, jadi kembali ke Indonesia. Bahwa kalau kita membenarkan teori daripada penulis-penulis sejarah, khususnya dari Belanda, yang mengatakan, sebagaimana yang saya tulis dalam buku saya, yang diterbitkan oleh Mizan tahun 2000, bahwa Islam masuk ke Indonesia adalah berasal dari India. Tapi orang-orang yang dari India itu yang menyebarkan adalah orang-orang yang berasal dari Hadramaut. Dan ada 2 gelombang masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah abad ke-12 dan yang kedua adalah abad ke-14. Ini teori sejarah. Bisa benar, bisa salah. Tapi yang jelas terlepas dari berbagai macam teori bahwa Islam masuk di Indonesia melalui yaitu daerah Aceh, ya, dari Aceh. Dan di waktu kita melihat dan membidik warna Islam di Aceh di awal mula, memang kelihatannya adalah sepertinya Islam yang sudah diharmoniskan dari 2 madhab yang besar. Pertama adalah madhab thariqah sunniyah, yaitu ahli sunnah wal jamaah, dan yang kedua adalah budaya yang berkembang di kalangan ahlul bait dan para pengikutnya. Saya katakan demikian, permasalahannya nanti kalau saya bilang Syiah, seakan-akan ahlul bait miliknya Syiah saja, ya. Ternyata juga ahli sunnah wal jamaah sangat mencintai ahlul bait. Saya menggunakan istilah adalah yaitu budaya ahlul bait dan para pengikutnya. Jadi salah satu di antaranya adalah di Aceh kita kenal dengan yang namanya budaya tabot. Di Padang juga demikian. Dan itu budaya biasa dikenal di dalam Syiah dengan Al-Maktam Al-Husaini. Dan masuk di kita pun, kita kemudian memperhalus istilah itu dengan istilah khol. Ya, setiap orang tokoh-tokoh kalau meninggal dunia dikholi. Dan begitu seterusnya. Itu menggambarkan bahwa budaya yang seperti itu dari ujung Indonesia, di mana Islam masuk ke Indonesia melalui tempat itu, adalah dibawa oleh tokoh-tokoh dari komunitas Ba'alawi. Melalui thariqahnya namanya thariqah Alawiyah. Di mana dalam thariqah ini adalah sebuah thariqah yang betul-betul di dalamnya itu budaya ahlul bait dan budaya thariqah sunniyah itu sudah menjadi sebuah kesatuan yang begitu aktif. Kalau boleh saya katakan dalam bahasa saya, Islam masuk di Indonesia adalah dalam bentuk Islam yang harmonis. Baik, kemudian berkembang di Indonesia seperti yang kita tahu sampai di Jawa ada teori yang mengatakan bahwa Wali Songo, walaupun Songo itu pada dasarnya dalam bahasa Kawi bukan berarti 9. Songo itu artinya adalah banyak sekali, ya banyak wali-wali di Jawa ini. Tetapi yang jelas kalau kita artikan 9, maka selain Sunan Kalijogo, itu menurut sebuah teori mereka adalah merupakan orang-orang yang berasal kakek-kakek mereka dari yang
dari kelompok Bang Alawi. Yang meskipun dalam data-data itu tidak tercatat bahwa mereka adalah pengikut Thariqah Alawiyah, tetapi yang jelas kebanyakan secara moral kelompok yang masih ada keturunan daripada Sayyidina Husain melalui jalur tokoh-tokoh mereka yang di Hadramaut itu ada ikatan moral dengan Thariqah Alawiyah. Oleh karena itu, para wali itu di waktu masuk di Indonesia adalah cara dakwahnya hampir sama dengan cara dakwahnya tokoh-tokoh di Hadramaut. Apa itu? Pendekatannya sangat persuasif, tidak menggurui, berusaha memahami lingkungan, berusaha memahami kadar masyarakatnya, baru kemudian menentukan cara apa yang mereka gunakan dalam menghadapi permasalahan yang ada di tengah-tengah. Oleh karena itu, Islam di Indonesia masuk dan menyebar di mana-mana dengan cara yang seperti ini. Kira-kira itulah yang bisa saya jawab dari pertanyaan Anda yang pertama. Jadi pada dasarnya potret Islam di Indonesia di awal adalah merupakan potret daripada Islam yang sudah mengalami harmonisasi yang begitu bagus. Ya, kira-kira gitu. Wallahu a'lam.